Jadi Gitu. keberatannya ya tadi atau kritik ya Kritiknya. terhadap play bargaining kalau itu di Indonesia atau Sama mungkin juga DPA DPA adalah Sama ya. Sama kan itu bermulai dari ini Prof. Hukum agreement. dasarnya menambah aset untuk dijual. Iya, iya. Oke, Pemulihan. Jadi- Maksudnya menambah aset kekuasaan Saat iya, iya, dijual. Saya jadi ngeri ini. Oh ngeri. Iya, iya. Makanya Ngeri. perlu diatur, Prof. Tapi apa cukup dengan Nggak dia? cukup. Enggak gini, Prof. Mau ada DPA atau PB, Oke. tidak ada pun, Prof. Udah begitu, Oh. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita akan bicarakan mengenai dua konsep yang mulai ramai dibicarakan di Indonesia, walaupun di berbagai negara sudah dilakukan, yaitu pertama adalah Deferred Prosecution Agreement atau DPA, dan satu lagi adalah plea bargaining. Nah, saya khawatir ada kesalahpahaman atau kesalahan di dalam memahami dua konsep atau dua istilah atau dua praktek yang berlaku di negara-negara lain itu, karena di Indonesia mulai banyak digunakan. Oleh karena itu, untuk mengklarifikasi, menjernihkan pengertian dan juga pelaksanaan dari dua hal tersebut, apakah mungkin bisa dilakukan di Indonesia, bagaimana penyesuaiannya dengan peraturan undang-undangan yang ada, apalagi sekarang sudah mulai orang bicara mengenai misalnya tersangka atau pelaku tindak pidana bisa dimaafkan lah, atau hukumannya penuntutannya ditangguhkan dan sebagainya. Jangan sampai terlalu jauh nih kesalahan. Oleh karena itu kita menghadirkan dua narasumber yang hebat pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah kita bertemu dengan Dr. Feby Mutiara Nelson SHMH, dan yang kedua kita juga akan ngobrol dengan Bung Aristo Pangaribuan SH LLM PhD. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. siang, pagi, sore ya. Terima kasih undangannya, Prof. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah hadir. Ini saya panggil Mbak Feby dan Mas Aristo saja ya. Iya. Siap, Prof. Oke. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, apa Baik, sibuk? Prof. Sibuk di kampus ya? Ya, begitulah ya. Ya. Mengabdi, Prof. Mengabdi. Ya, pengabdian. Ya, banyak hal di dunia kampus, tapi nantilah kita bicara di dunia kampus. Sekarang mungkin mengikuti yang tadi saya sebut ya, DPA dan plea bargaining ya. Iya. Mungkin Mbak Feby dulu mau cerita apa sih yang diamati dari istilah ini di Indonesia, sudah mulai atau belum gitu, Mbak Feby? Iya, baik, Prof. Kalau pengamatan saya di Indonesia terkait Deferred Prosecution Agreement sebenarnya bermula dari statement yang disampaikan oleh Prabowo ya, Prof ya, untuk pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan itu bermula dari kasus Harvey Muiz yang kemudian berkembang dengan pembicaraan, oh iya bisa diampunin, enak banget seorang koruptor bisa diampunin dengan padahal dia korupsi dengan triliunan rupiah gitu kan. Nah, kemudian ada isu di KUHP juga, KUHP 1 tahun 2023, bahwa tindak pidana korporasi sudah diakui di Indonesia. Dan kemudian juga kita melihat Undang-Undang P2SK, di mana di situ juga model-model DPA seperti NPA juga diakui di Indonesia. Oh, disebut tegas ya di Undang-Undang Disebut tegas di P2SK sana. ya? Nah, pada saat statement yang disampaikan oleh Prabowo saat itu, saya berpikir ya ini masih orang loh yang menjadi tersangka, ya kan? Yang terpidananya juga orang. Bagaimana dengan korporasinya? Ini yang menikmati orang atau korporasi? Ini yang bertindak orang atau korporasi? Dan kemudian pembahasan tentang DPA sudah mulai ada juga di beberapa seminar, webinar, ataupun di dalam beberapa workshop yang diadakan oleh Kejaksaan, yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga oleh lembaga-lembaga jasa keuangan. Nah, saya juga melihat sebenarnya
model-model DPA ini kan sudah pernah ada di Indonesia kan, Prof. Ini kan kita menjadi flashback ke kasusnya BLBI dulu gitu ya. BLBI ya. Nah, di mana tahun 90-an ya? kasus BLBI kan sampai sekarang nggak selesai ya sepertinya ya, Prof, ya, nggak selesai. Dan kalau kita lihat kasus BLBI itu kan dicoba untuk diselesaikan dengan model deferred prosecution agreement itu gitu kan pada saat itu, walaupun sebenarnya tidak melibatkan jaksa sehingga tidak pas itu dikatakan sebagai sebuah deferred prosecution agreement gitu. Jadi saat itu belum melibatkan penegak hukum, belum melibatkan penegak hukum, lebih ke pemerintah pada saat itu, dan itu atas instruksi presiden ya kalau nggak salah, atau Perpres gitu ya, Prof ya, sehingga tidak dapat dikatakan itu DPA. Tapi sebenarnya kalau dilihat mekanisme yang dilakukan pada saat itu sampai agreement tercapai itu adalah model-model deferred prosecution agreement. Nah itu mungkin yang saya lihat dinamika tentang deferred prosecution agreement mulai dibahas di Indonesia gitu, Prof. Oke, boleh kita tunda dulu ya, nanti kita akan selami lebih jauh nih. Mas Aristo, mungkin saya ingin tanya yang satu lagi nih, yang plea bargaining, karena ya kalau kita nonton film-film ya selalu lah kita dengar plea bargaining, tapi apa sih yang Mas Aristo bisa jelaskan untuk kita semua? Gini Prof, sebenarnya kita sederhana dulu, plea bargaining itu makhluk apa sih, gitu dulu ya. Plea bargaining itu sebenarnya kan plea itu artinya mengaku bersalah ya, plead guilty, ada bargainingnya. Dengan mengaku bersalah, seorang terdakwa itu bisa bargain something atau bisa menawarkan sesuatu. Nah, apa yang terjadi nih? Ini sebenarnya trading. Namanya bargain kan ada transaksi trading. Apa sih tradingnya? Di satu sisi, terdakwa ini trading, jadi melepaskan semua hak-hak proseduralnya, terutama hak untuk trial, ya, untuk di sidang di pengadilan yang complicated. Sidang pengadilan itu kan complicated, dari mulai penyidikan sampai trialnya, dengan harapan, ya, itu bargainnya dia kepada negara, ya udahlah, kalau kamu melepaskan hak untuk sidang, saya kasih kamu hukuman yang lebih ringan. Nah, itu konsep dasarnya. Saya pikir akar dari DPA kan sebenarnya juga konsep itu. Itu kan konsep yang paling dasarnya. Jadi ada kaitan ya antara DPA dan ada kaitan. Menurut saya rootnya itu. Sebenarnya rootnya ini sebenarnya akarnya itu adalah menghindari persidangan yang kompleks, proses penyidikan yang begitu kompleks. Udah deh, kita agreement aja, lo ngaku deh, lo ngapain. Nah, negara dengan begitu saving money kan? Negara saving money. Negara saving money dengan complicated procedures, so on and so forth. Di pihak lainnya? Di pihak lain, ya sudahlah, kita trading interest aja. Makanya disebut bargaining, makanya disebut ada tawar-menawar di situ. Nah, konsep ini lahir di mana? Itu dulu sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang di Amerika, iya, Amerika yang mempopulerkan. Tapi sebenarnya kan konsep ancient ages, konsep udah zaman dulu. Oh, sebetulnya udah lama sekali. Lama, trading professions. Dari dulu kan, kalau Prof lihat di sistem ancient ages, baik di Roman law atau di English law, kita bisa tuker, dah deh, lo ngaku aja deh. Kalau lo ngaku, gue nggak usah tanya saksi, nggak usah collect evidence. Kalau lo nggak ngaku, gue torture lo. Gue siksa lo supaya lo ngaku, gitu kan. Kalau kita lihat literatur sejarah, nah itu yang di trade. Nah, kemudian itu berevolusi. Nah, evolusi itu terjadi puncaknya itu Amerika. Amerika itu, plea bargaining itu tidak didesain melalui hukum, Prof. Tapi dia necesitas, muncul sebuah kebutuhan. Ya, kalau menurut satu literatur, banyak literatur tentang sejarah plea bargaining di Amerika, tapi yang paling kredibel mungkin George Fisher ya, di disertasinya Mbak Feby itu juga dibahas. Jadi dia bilang, plea bargaining itu tidak didesain oleh lawmaker Amerika, nggak ada yang pernah menghendaki itu. Tapi jadi itu pembuat undang-undang sendiri tidak merancang itu born out of practice. Kenapa itu terjadi secara praktis? Pertama, pada waktu itu faktor pertama adalah Amerika banyak kasus karena ada industrial boom. Pengadilannya itu menjadi kompleks tuh sekitar tahun 1700-an. 1800 ada industrial boom. Nah, kemudian mulanya terjadi di Massachusetts. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, banyak perkara, ya, banyak perkara korporasi, ada banyak perkara kriminal, kelabakan ini. Ya. Sistem peradilannya. Sistem peradilannya kelabakan. Pertama prosecutor, dan yang paling penting lagi hakim dulu. Ternyata di Amerika itu side job. Jadi dia punya job yang lain selain hakim. Bukan pekerjaan utama ya. Bukan pekerjaan utama. Akhirnya males kan. Banyak banget perkara. Ya udah deh, apa deh. Lo ngaku dulu aja deh, kita agreement. Saya baru tahu itu. Hakim kemudian distempel. Ini menurut George Fisher ya. Nah, ini dia studi archives dari abad 17-18 di Massachusetts, dan itu ternyata kemudian dari Massachusetts itu dipraktekkan di
negara states bagian lain. Okay. Baru setelah 1900-an, 60-an, Supreme Court Amerika ditantang konstitusionalitas ini praktek kayak begini konstitusional apa enggak sih? Padahal kan Amerika ini kan sistemnya sebenarnya championing individual rights kan. Jadi makanya kalau Prof lihat hukum acara pidana Amerika kan ribet. Apa-apa bisa di-challenge. Betul. Apa-apa harus minta izin, nggak kayak di sini, nggak usah minta izin kan. Mau nangkep minta izin, mau nyita minta izin. Oke, tapi boleh kita tunda dulu ya. Oke. Nah, begitulah kira-kira. Oke. Kayak gitu nanti. Jadi dia bypassing. Oke, sebelum kita ini lebih jauh ya, ini makin menarik. Tapi saya mau tahu dulu ini. Jadi Mbak Feby kelihatannya banyak sekali bicara mengenai DPA di berbagai kesempatan, menulis tentang itu. Apa yang membuat tertarik dengan DPA itu? Atau gimana perkenalannya dengan DPA itu? Mungkin studinya atau bukunya atau apalah? Kalau perkenalannya nih unik ya Prof ya. Sebelumnya saya benar-benar sebenarnya awam dengan yang namanya Deferred Prosecution Agreement Prof. Nah perkenalan saya dengan DPA adalah terus terang saya dikenalkan oleh senior saya, beliau adalah Bapak Luhut Pangaribuan. Saya datang seorang lawyer terkenal ya. Lawyer terkenal. Aktivis. Saudara Bung Aristo pasti kenal ya. Kenal. Kebetulan pernah satu rumah. Oke. Jadi saya menghadap ke beliau karena waktu itu saya mau izin untuk studi S3 Prof. Nah terus kemudian dia bertanya ke saya, kamu mau bahas disertasi apa nanti Feby gitu kan. Terus saya sampaikan saya ingin bahas tentang pendidikan hukum di Indonesia, khususnya tentang praktek hukum yang berkaitan dengan klinik hukum. Dan kemudian saya hubungkan dengan LKBH karena memang waktu itu saya ketua LKBH dan kemudian juga sempat di klinik juga ketua klinik. Jadi saya sangat concern dengan pendidikan hukum tapi yang kaitannya dengan experiential learning dan kemudian kaitannya dengan praktek hukum gitu Prof. Terus beliau mengatakan begini, aduh Feby, kalau itu yang kamu buat, udahlah itu penelitian biasa aja, itu sebulan juga jadi. Itu mah nggak usah menjadi sebuah disertasi. Nggak perlu jadi disertasi gitu, kan. Kamu tuh sesuatu yang berguna dong bagi negara ini, yang suatu orang belum pikirkan, tapi kamu harus pikirkan gitu, dia bilang gitu kan. Terus saya katakan, tentang apa ya Pak ya? Saya juga dalam keadaan karena nggak siap untuk ditanyakan seperti itu oleh beliau. Terus dia bilang gini, kamu baca-baca deh kasus yang lagi heboh di Indonesia saat ini, itu kasus Garuda Emir Sattar. Waktu itu lagi rame ya Garuda. Lagi rame gitu kan. Kamu cari kira-kira mekanisme apa yang berhubungan dengan kasus Garuda yang bisa diselesaikan dengan yang tidak ada saat ini di Indonesia, kata dia gitu kan. Oh baik Pak. Kamu cari sendiri literaturnya, kamu baca sendiri. Saya kasih clue satu, yaitu tentang Deferred Prosecution Agreement atau DPA. Nah itu Pak, perkenalan saya dengan waktu DPA. itu belum banyak yang nulis belum banyak dan belum ada Prof. Saya mencari bukunya pun nggak ada di Indonesia. Yang nulis disertasi belum ada. Belum ada, dan nyari bukunya pun susah. Di luar negeri pun nyari bukunya susah Prof. Karena mau beli pun tidak banyak buku yang bahas tentang Deferred Prosecution Agreement Prof. Oke, tapi setelah Mbak Feby nulis itu, sekarang kelihatannya udah mulai banyak ya. Iya, mulai banyak. Pionir ya, oke. Ya saya bersyukur sekali, terima kasih sama Pak Luhut sudah memperkenalkan saya dengan namanya DPA. Nah, baik. Jadi sampai sekarang akhirnya Mbak Feby banyaklah bergelut dengan DPA, diminta untuk bicara di sana sini gitu ya. Betul, oke, kalau Mas Tito ya, karena Mas Tito ini boleh cerita dulu ya, pendidikannya ya, makanya dekat dengan konsep itu ya, karena pendidikannya juga di Amerika ya, boleh cerita? Iya. Jadi yang pertama memang betul karena pendidikan, karena saya S3-nya di University of Washington ya. University of Washington. Iya. Nah, sebenarnya saya tertarik karena ada situasi yang kontras. Apa maksudnya kontras? Tadi di Amerika itu kan tadinya saya cukup amazed bahwa ini hukum acara pidana ini liberal sekali. Apa maksudnya liberal sekali? Jadi tadi yang saya katakan Prof, setiap actions dari negara itu bisa di-challenge. Itu kan underlying logic of liberalisme kan. Jadi kalau negara bisa lakukan apapun, kita bisa lawan balik. Nah, tetapi ketika saya di sana ada satu hal yang kontras, bahwa kalau kita ke pengadilan negeri District Court Amerika itu ya, itu nggak pernah ada sidang, jarang sekali ada sidang. Jarang sekali ada sidang. Nggak tiap hari, mungkin sebulan sekali dah ada sidang. Kenapa? Karena semuanya diselesaikan plea bargaining agreement semua. Nah, kenapa semuanya diselesaikan dengan agreement? Karena terlalu kompleks liberalisme, hukum liberalisme Amerika di acara pidana, kompleks dan mahal. Dikit-dikit minta izin, dikit-dikit minta izin hakim, nanti minta izin juri untuk confirmation of charges, nanti biayanya juga mahal. Lawyernya mahal. Ternyata saya pikir
desain ideal itu secara tidak langsung melahirkan dalam tanda petik anak haram yang namanya plea bargaining. Nah, disitulah saya pikir ini menarik. Jadi menarik sekali. Jadi makanya tulisan saya kebanyakan tidak mendasari plea bargaining itu sebagai norma, tapi plea bargaining sebagai implementasi norma yang sesuai dengan society-nya itu bagaimana sih implications-nya. Karena tidak seindah itu ternyata yang dibayangkan di Amerika, karena plea bargaining itu juga sangat banyak yang mengkritik di Amerika. Jadi banyak efek negatifnya juga banyak ya. Ibaratnya dibilang itu lip service aja tuh, constitutional amendment, nggak harus diprotect rights bla bla bla, ujung-ujungnya agreement aja. Dan dalam agreement itu yang namanya accused itu, yang namanya terdakwa ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Tapi bagaimanapun kebanyakan memilih plea bargain, ya kan? Pasti. Itu kritikan banyak. Berapa persen kira-kira perkara ini? 99%. itu memilih. Lebih dari 90%. Iya, lebih. selesaikan. Jadi trial is missing, nama fenomenanya di Amerika. Trial is missing, udah nggak ada lagi trial. Jadi kalau kita nonton di TV Amerika, itu jarang terjadi. 1 dari 1000, Prof. Gitu ya? 1 dari 1000 kali ya. Iya, jarang terjadi. Untuk perkara pidana ya. Untuk perkara pidana. Untuk perkara pidana ya. Iya. Kalau yang perdata banyak kan arbitrase, banyak kan ini kan alternatif dispute resolution. Makin menarik nih. Nah sekarang itu kan di negara common law ya, Amerika, mungkin Inggris, mungkin negara common law yang lain. Yang tahu saya adalah mereka lebih fokus pada penyelesaian kasus ya, penyelesaian ini ada problem gimana solvingnya gitu ya. Sementara kita di civil law ini kan deduktif ya, sangat deduktif sekali, apa yang ada norma atau kaidah prinsip baru diturunkan. Jadi plea bargaining udah ditolak duluan. Mana bisa nih dalam perkara pidana misalnya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Untuk konteks Indonesia nih sekarang, apa yang Mbak Feby bisa tangkap, apakah di Indonesia ini para entah intelektualnya kah atau pengambil kebijakan sudah mulai tuh ngelirik-ngelirik dan tertarik dengan DPA itu? Ya, kalau soal sudah mulai melirik dan tertarik, ya tadi ya saya katakan ya Prof, mulai adanya di KUHP diakuinya tindak pidana korporasi, karena kan Deferred Prosecution Agreement itu kan sebenarnya kan penangguhan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jadi tidak dihentikan, dia penangguhan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, di mana di sini tersangkanya itu adalah korporasi. Nah, bermula dari ada tindak pidana korporasi. Nah, dengan adanya KUHP mengakui bahwa korporasi itu menjadi subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga mulailah dipikirkan bagaimana caranya kalau korporasi menjadi tersangka itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Nanti hukum acaranya seperti apa. Terus kemudian adakah mekanisme yang lain untuk menyelesaikan itu selain dari yang ada sekarang. Karena kalau kita lihat sekarang kan tindak pidana korporasi memang sudah mulai ya. Sudah mulai ada beberapa kasus yang di Indonesia yang dibawa terdakwanya itu adalah si korporasi. Tapi kan paradigma dari penegak hukum terhadap korporasi itu masih menganggap nggak jauh berbeda dengan individu, orang per orang atau manusia gitu ya, tidak jauh beda dari manusia. Sehingga dalam memperlakukan si korporasi itu dia masih sama dengan memperlakukan seperti manusia biasa jadi gitu. Seolah-olah itu manusia padahal dia korporasi gitu ya. Iya, padahal itu kan korporasi, misalnya dakwaannya seperti apa, kalau dipanggil siapa yang dipanggil, kalau nanti sanksinya jenisnya seperti apa. Ini kan akhirnya karena korporasi itu identik dengan manusia, akhirnya yang dihukum ya direktur-direkturnya itu gitu kan, Prof. Direkturnya, organnya, dan segala macam, tidak korporasinya gitu. Nah, bahwa korporasi itu berfokus kepada denda hukuman utamanya, terus kemudian hukuman matinya itu adalah cabut izin. Nah, ini kan juga harus dikuasai oleh penegak hukum. Nah, jadi menurut saya fenomena inilah yang membuat mereka mulai juga untuk memikirkan apa ya caranya ya untuk melaksanakan hukum acara dari tindak pidana korporasi ini selain yang ada saat ini yang memang ada perja, ada perma gitu ya, Prof. Dan perma dan perda juga banyak hal-hal yang masih perlu diperbarui lagi atau direvisi lagi gitu, Prof. Nah, jadi mulailah saat ini pembahasan di beberapa kementerian, di beberapa instansi. Tapi banyak yang menerima ide untuk
ya siapa tahu bisa nih kita atur di Indonesia gitu. Iya. Nah, awalnya Prof, baik itu plea bargain ataupun deferred prosecution agreement pasti banyak yang menolak ya Prof ya awalnya, karena dianggap begini, oh enak bener ya jadi terdakwa di Indonesia cukup dengan bayar. Kesannya kan gitu ya Prof, dengan deferred prosecution agreement dan plea bargain itu cukup dengan bayar, cukup dengan denda, cukup ngaku, udah minta maaf, selesai gitu kan, nggak dihukum. Itu yang seperti yang disampaikan oleh tadi saya katakan Pak Prabowo menyampaikan itu. Padahal kan tidak sesederhana itu sebenarnya bicara tentang plea bargain dan deferred prosecution agreement ini gitu Prof. Nah, saya mungkin lebih ke deferred prosecution. Implikasi bagi si korporasi katakanlah ya, atau mungkin ke depan bisa juga individu ya, itu implikasi dia kan tidak dihukum ya secara pidana, tapi dia harus membayar, dia harus apa lagi tuh yang lain. Jadi kan sebenarnya tadi ditangguhkan ya Prof, penangguhan penuntutannya kan ditangguhkan. Yang memilih korporasinya itu bisa untuk melakukan DPA atau tidak itu bukan atas permohonan si korporasi, tapi yang memilih itu adalah jaksa penuntut umum. Oh, jadi dari inisiatif negara sebetulnya. Iya, inisiatif negara, karena ini sebenarnya bagian dari penuntutan, tetap adalah ranah penuntutan gitu loh Prof. Nah, kemudian si penuntut umum ini juga harus melihat bahwa korporasi yang akan melaksanakan DPA itu adalah korporasi yang memang kompeten atau mempunyai kemampuan untuk bisa memperbaiki diri kalau seandainya dia dihukum, gitu ya. Misalnya kayak Boeing kan ya Prof, yang Rolls-Royce waktu Rolls-Royce di Inggris juga kan. Walaupun mereka dihukum dengan membayar sekian ribu euro gitu kan Prof, dengan beberapa negara, mereka tetap masih bisa bertahan gitu kan Prof, masih bisa tetap bertahan. Nah, jadi deferred prosecution agreement ini sebenarnya tadi ditangguhkan dulu, kemudian negara melihat berarti kalau ditangguhkan tidak dituntut ke pengadilan ya? Nah, negara melihat ini kemungkinan dia bisa nggak sih pertama membayar tentu akibat dari perbuatannya kepada itu negara ya, kepada negara di samping ganti rugi, terus kemudian ada CSR, kemudian ada kepatuhan terhadap culture dari korporasi, memperhatikan. Jadi di korporasi itu dilakukan harus ada perbaikan-perbaikan gitu. Perbaikan. Jadi kesempatan kedua kedua lah ibaratnya Prof. Jadi dia harus memecat orang-orang yang bertindak korup, kemudian merubah culture perusahaan yang korup menjadi tidak korup, terus kemudian dia juga membayar ganti rugi, kemudian dia bisa punya CSR juga untuk korporasi dan yang lain akibat dari korporasi itu gitu. Jadi banyak gitu Prof yang harus dilakukan oleh perusahaan itu. Ibaratnya dia disuruh merehabilitasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam perusahaan itu. Disuruh tobat dan kemudian juga dilakukan perbaikan. Tapi juga harus bayar ke negara. Tetap harus bayar negara, dan bayar itu juga hitung-hitungannya tidak hanya berapa ruginya segitu bayar, enggak Prof. Jadi di situ ada berapa biaya pencarian alat bukti, berapa biaya untuk memulihkan kerugian, berapa biaya yang dibutuhkan untuk proses pencarian. Jadi negara tidak tekor lah ya. Tidak tekor. Jadi gitu, misalnya dia makanya merugikan atau korupsi misalnya 1 miliar gitu ya, atau 100 miliar lah ya. Ya bayarnya bukan 100 miliar karena ada indirect cost-nya gitu ya. Nah, saya satu lagi Mbak Feby terkait dengan DPA. Itu penyelesaian dengan DPA itu terbuka, bisa diketahui oleh masyarakat atau diam-diam. Nah ini kan kemarin ramai tuh ketika Pak Prabowo mengatakan atau diam-diam. Gitu. Kan kalau di Amerika Serikat itu dia tidak melibatkan pengadilan Prof. Di Amerika Serikat itu memang kewenangannya ada pada jaksa gitu, dan hanya jaksa yang melakukan deferred prosecution agreement itu. Tapi kalau di Inggris itu dia melibatkan pengadilan sehingga dia transparan gitu Prof. Pelaksanaan DPA itu di Inggris. Dan keuntungan menggunakan DPA, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit keuntungan menggunakan DPA ya Prof. Kan kita tahu kalau hukuman bagi korporasi itu yang terberat adalah pencabutan izin dan tidak bisa berusaha lagi gitu ya Prof. Nah seandainya perusahaan itu adalah perusahaan besar, misalnya kayak Rolls-Royce lah ya di Inggris, dicabut izinnya, tidak bisa berusaha lagi gitu ya. Bayangkan berapa ribu karyawan yang akan di PHK gitu kan. Terus berapa pajak kepada negara yang akan berkurang Prof. Karena kan dengan terjualnya satu mesinnya aja tuh udah berapa pajak buat negara. Kalau seandainya dia ditutup, bayangkan itu goncangnya ekonomi Inggris. Kalau seandainya si Rolls-Royce itu ditutup, kan kalau di Amerika tuh mulainya dulu kasusnya Solomon. Habis Solomon itu prudensial ya. Nah, itu yang pertama kali kasusnya prudensial. Jadi kalau perusahaan itu dituntut dan dihukum dengan cabut dan tidak boleh dihentikan, maka banyak yang rugi. Nah, makanya dipilih sama jaksa penuntut umum ini perusahaan-perusahaan yang memang akan mengakibatkan perguncangan ekonomi nggak ya terhadap negara. Artinya ini. tidak gitu. semua bisa jadi tidak semua DPA. bisa pakai DPA itu, Prof. Gitu. Nah, Mas Tito, sekarang tadi ya sama pertanyaannya dengan Mbak Feby tadi. Plea bargaining ini untuk
insan-insan hukum Indonesia ya baik intelektual atau negara ya pemerintah itu sudah mulai terpikir ke arah sana belum sih? Sangat, udah mulai sangat loh. Boleh diceritakan. Jadi gini, pertama kan yang namanya plea bargaining DPA itu kan tadi saya bilang itu sebenarnya lahir dari pragmatisme. Karena necesitas ya, karena apalagi di Indonesia perkara banyak. Pertama, kenapa saya bilang sudah mulai terpikirkan? Pertama kan sudah ada yang mirip-mirip. Pertama restoratif justice dulu. Itu kan akar argumentasinya sama. Udah deh, lo ngaku aja, lo damai aja, ada agreement, udah dah habis ini kita hentikan deh perkaranya. Satu. Yang kedua, RUU KUHP tahun 2013 versi terakhir yang hampir disahkan tapi tidak disahkan itu kan ada namanya jalur khusus. Udah ada ya namanya jalur khusus. Untuk perkara 7 tahun ke bawah. Ya, diselesaikan, kemudian di-stempel. Jadi prosesnya agreement dengan jaksa, kemudian di-stempel oleh pengadilan. Gitu, mirip-mirip lah sama di Amerika. Nah, pola ini kan sebenarnya sudah banyak digunakan. Tadi kalau Prof bilang mengatakan civil law system, ya Rusia begitu juga, Italia punya juga. Oh, jadi negara-negara civil law juga sudah. The mother of civil law countries kayak Prancis, Italia punya. Nah, secara transplantasi norma sih nggak ada masalah ya, bisa-bisa aja. Cuman persoalannya, saya bilang yang kedua, kompatibilitas dengan aparatur kita. Siap nggak aparatur kita untuk plea bargaining? Ini persoalan yang paling utama. Apa ketidaksiapannya itu dalam konteks apa, Mas? Oh, sudah pasti. Yang pertama, sudah pasti persoalan integritas. Iya, jangan sampai jadi. Wah, ini jualan. Jadi gini, kita lihatlah Prof, ini tendensi nambah kekuasaan, nambah aset untuk dijual. Enak banget. Sekarang kan dengan kekuasaan yang judicial oversight-nya kurang, nangkep, nahan, enak banget kan. Evidentiary threshold-nya rendah sekali. Sistem pembuktian kita kan threshold-nya quantum of evidence, apa namanya, minimum amount, angka. 2, bukan kualitas. Kalau cuma 2 angka sesederhana itu, yaitu mathematical exercise saja. Saya cari 1 bukti, saya tambah, saya cari ahli, tambah 2. Nah, persoalannya dengan plea bargaining, ini tambah lagi asetnya, udah deh, saya hentiin lah. Ini persoalan yang paling dasar, yang paling utama. Nggak, jadi takutnya jadi lada korupsi baru, Prof. Sederhananya. Dan ini terjadi di Rusia, terjadi di Rusia, literatur menunjukkan di Rusia, bahkan di Rusia ada istilah baru yang namanya pocket lawyer. Pocket lawyer itu artinya lawyer yang ditunjuk oleh polisi sana untuk membujuk kliennya, udah deh lo ngaku aja supaya beres di sini dengan imbalan tertentu. Itu ada di banyak Rusia ya? Di Indonesia belum ada ya? Kenapa? Di Indonesia gimana? Di Indonesia lebih banyak lagi, istilahnya banyak. Dan mirip kan, ini saya bayangkan, wah ini sangat bisa terjadi. Sebentar Mas Nesto. Jadi keberatannya yang tadi atau kritiknya terhadap plea bargaining kalau itu di Indonesia atau mungkin juga DPA adalah sama ya. Kan itu bermulai dari ini hukum dasarnya menambah aset untuk dijual. Pemulihan. Maksudnya menambah aset kekuasaan dijual. Saya jadi ngeri ini. Oh, ngeri. Makanya perlu diatur, Prof. Makanya itu perlu diatur di dalam RUHP, di dalam peraturan-peraturan yang memang harus mengaturnya gitu, Prof. Karena apa cukup dengan nggak cukup. Nggak gini, Prof. Nggak cukup. Kalau saya sih melihatnya gini, mau ada DPA atau PB, tidak ada pun, Prof. Udah begitu, Prof. Tanpa itu pun sudah terjadi begitu. Sudah ada bargaining ya. Dan malah lebih ngeri lagi, tanpa ada aturan itu terjadi gitu, Prof. Malah masuk akal dengan adanya aturan justru itu akan meminimalisir kejadian-kejadian sudah minimizing impact dengan diaturnya itu, Prof. Karena sekarang kita tahu kan prakteknya gimana, plea bargainnya udah lama, Prof, di Indonesia. Ini lawyer lah, dua-duanya ini lawyer yang bicara ya. Tapi bargainnya itu kan kita tahu lah. Kebetulan saya kan prakademik juga, Prof. Practitioner akademik. Restoratif justice aja sekarang setengah-setengah memaksa juga disuruhnya. Jadi walaupun lawyer tetap ada menjunjung tinggi integritas itu ya. Justru dengan lawyer kita bisa lihat observe gimana sebenarnya hukum acara pidana kalau itu hanya bekerja. di dalam ruang-ruang kampus kita nggak bisa melihat itu. Menarik. Tapi itu saya tadi bilang memang mengerikan sekali ya. Kalau artinya dengan integritas yang ada. Wah, mengerikan sekali, Prof. Ya. Jadi nggak setuju adanya plea bargaining di Indonesia? Saya sih udah bingung, Prof, ya, jujur aja antara setuju nggak. Jadi gini, saya cerita ya. Tadinya saya juga punya obsesi, ideal plea bargaining, saya mau mencari model yang baik, bagaimana merumuskan itu yang baik. Tapi semakin saya riset, semakin saya terjun ke praktek, udahlah kayaknya apapun caranya nggak akan baik juga karena judicial apparatusnya, karena apparatusnya ini
siap atau enggak ditambah kue baru yang manis ini. Ini persoalan utamanya. Sangat manis, menghentikan. Jadi memotong kan, yang tadinya misalnya orang harus logistiknya sampai pengadilan, ini logistiknya cukup dikonsentrasi di sini. Dan ada indikasi rebutan kue juga. Apa misalnya? Restoratif justice. Polisi punya restoratif justice, jaksa punya restoratif justice. Tapi yang paling menarik, di antara regulasi Mahkamah Agung juga punya, di antara regulasi mereka masing-masing bukan hanya berbeda, tidak mengutip regulasi yang lain. Artinya itu betul-betul terpisah. Artinya itu ingin menunjukkan ini kafling gua, ini kafling gua. Nah ini saya bilang ini persoalan yang jadi sangat Mas Aristo gampang ya menerima bargaining di Indonesia atau tidak? Mbak Febi dengan DPA gimana? Tapi soalnya kelihatannya Mbak Febi dalam ceramah di mana-mana DPA. Ya, kalau saya nggak gampang, Prof. Justru saya tadi bilang itu meminimalisir kejadian-kejadian yang disampaikan oleh Aristo tadi. Karena selama ini plea bargain itu udah dilakukan. Ya, nggak hanya lawyer yang tahu, masyarakat umum juga tahu bargain itu dilakukan dari kasus paling kecil sampai kasus paling besar gitu, Prof. Dilakukan oleh siapa? Oleh semua tahapan gitu, baik dari penyidikan, penuntutan ataupun hakim. Nah, untuk meminimalisir itu karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, bagaimana kalau bargain itu yang diangkat menjadi sebuah legal yang kemudian tapi tidak begitu aja juga bargainnya gitu, Prof. Jadi diundangkan kemudian diatur dengan baik ya. Kalau seandainya berjalan atau tidak ya kita tes dulu, kita kan belum tahu gitu ya, Prof. Karena kan belum tahu. Nah, tapi memang tentang mental dari integritas dari para penegak hukum itu menjadi isu yang tidak akan pernah selesai kayaknya dibicarakan di Indonesia, Prof. Kalau batasannya apa kira-kira yang menurut Mbak Febi bolehlah dengan DPA. Mas Aristo juga apa batasannya? Katakanlah plea bargaining mau diberlakukan itu, masalahnya RJ sudah diberlakukan kan untuk beberapa kasus. Apa kira-kira batasannya yang bisa DPA? Kalau saya batasan DPA tadi, Prof, tidak semua korporasi. Tidak semua. Karena di Indonesia kan bikin PT gampang banget, Prof. Bikin yayasan gampang banget gitu ya. Dan kalau itu dihentikan atau dicabut izin bagi mereka itu nggak masalah, Prof, bikin lagi ya. Nggak ada ini ya blacklist gitu ya? Ada mungkin blacklist tapi kan ganti nama pendiri gitu ya, Prof. Tapi kalau dia perusahaan sudah besar seperti ya Rolls di Inggris atau di sini mungkin kasusnya Harvey ini mungkin PT yang sudah besar lah ya, yang memang PT misalnya gitu ya, yang memang karyawannya udah ribuan jumlahnya. Dia sudah ini dan establishnya juga udah bagus. Kemudian juga pemasukannya kepada negara juga cukup banyak selama ini, Prof. Kalau itu sampai dicabut izinnya tidak, nah, itu negara juga akan mengalami kegoncangan, Prof. Kalau sampai pajaknya banyak. Terus belum mereka punya agreement dengan perusahaan-perusahaan yang akan ada PMH banyak, kontestasi banyak, gugatan akan banyak banget, Prof. Jadi implikasinya luas banget. Kalau tindak pidananya apa, Mbak Febi? Apakah misalnya hanya tindak pidana di bidang perekonomian saja atau apa? Misalnya korupsi kan orang sekarang udah mulai. Kalau di beberapa negara memang kan lebih ke tindak pidana korupsi atau fraud gitu ya, Prof. Fraud atau tindak pidana korupsi. Berarti kalau kita tindak pidana mungkin perbankan, pasar modal seperti itu. Saya mungkin lebih diluaskan ke tindak pidana ekonomi sih, Prof. Jadi lebih ke tindak pidana ekonomi. Jadi nggak semua tindak pidana juga yang jadi Mbak Febi setuju DPA diatur dengan jelas, dengan tegas, tapi dibatasi tindak pidananya apa, juga untuk korporasinya apa, begitu ya? Iya, betul. Kalau individu nggak bisa dengan DPA? Individu belum, Prof. Kalau yang satu-satunya negara yang individu bisa itu kan di Amerika, Prof. Di Amerika. Di negara-negara lain masih korporasi, Prof. Nah, kalau Mas Tito, tetap tidak setuju sama sekali atau setuju dengan terbatas? Gini, jadi saya setuju bukan hanya terbatas, tapi harus ada langkah-langkah sebelumnya yang harus dilakukan. Jadi pertama gini, saya sadari juga mungkin yang dikatakan Mbak Febi betul tadi, minimizing impact, karena itu yang dilakukan Amerika juga. Jadi di Amerika plea bargaining ini tadinya nggak ada aturannya. Karena saya bilang tadi kan born out of necessity, praktek. Baru sekitar 60-an dikasih aturan oleh Supreme Court Amerika. Aturannya tuh harus ada defense lawyer-nya, nggak boleh ada pressure, dan lain-lain. Nah, kalau saya melihatnya begini, betul bahwa plea bargaining itu necesitas lah. Karena kebutuhan begitu banyak perkara ya, prison overcrowding dan lain-lain. Tapi sebelum ke situ, yang lebih penting lagi adalah, pertama, harus diberikan perlindungan dulu kepada terdakwa. Apa maksudnya perlindungan? Pertama, di dalam dengan desain KUHP seperti ini kan sangat berat sebelah. Jadi terdakwa dengan KUHP yang existing, berat sebelah. Satu misalnya, untuk kita melawan keputusan dari negara, misalnya penahanan, penetapan tersangka yang arbitrary itu instrumennya hampir nggak ada. Oke lah, kita bisa bilang pra-peradilan, tapi pra-peradilan penetapan tersangka itu kan administratif aja. Tadi saya bilang, dia fokusnya kepada dua alat bukti, fokusnya pada kuantum, bukan kualitas alat bukti.
Nah, tanpa adanya counter force ya, counterbalance force terhadap keputusan-keputusan negara tadi, kalau ada plea bargaining, keputusan untuk mengaku bersalah itu sudah hampir nggak akan ada sama sekali daya tawarnya. Oke, jadi Mas nggak ada Aristo daya tawarnya. mau mengatakan bahwa itu posisinya itu sangat jauh sangat berbeda. jomplang. Jadi bayangkan kalau susah, posisinya jomplang, bargainingnya bagaimana? Di Amerika yang posisinya hampir sama aja, bargainingnya susah. Apalagi di Indonesia yang ada diinjak doang orang. Jadi bukan bargaining sebetulnya ya, nggak tapi ada. dipaksa ya. Without bargain. Oh iya. Itu sih udah play without bargain. Iya, play without bargain. Jadi ya udah susah lah, susah. Yang kedua evidentiary threshold karena gampang banget menetapkan tersangka di sini. Menahan orang itu gampang banget. Jadi dengan desain seperti itu, itu omong kosong. Jadi lah. Sebetulnya bargaining. Sebetulnya ada ada implikasi yang merugikan. Kita bicara kepentingan masyarakat ya. Dengan DPA atau dengan plea bargaining itu sebetulnya masyarakat luas ya lebih diuntungkan atau lebih dirugikan. Kalau DPA mungkin lebih untung karena korporasi. Kalau korporasi sama negara masih ada muscle-nya, masih ada ototnya. Dan ekonomi, karena bicara karena ekonomi, punya bargaining position. Tapi kalau rakyat biasa, ya semakin, saya pikir sih semakin dirugikan ya. Makanya saya bilang, itu necesitas, tapi sebelum kita mau melegalisasi itu secara betul-betul, karena kan sekarang ini parsial nih, dengan peraturan teknis, misalnya mau di KUHAP, ya betulin dulu deh. Tapi saya sih pesimis juga ya KUHAP-nya akan betul ya. Makanya Mas Aristo harus masuk, Mbak Febi harus masuk ya. Iya. Mbak Febi mau menambahkan? Enggak. Saya cuma bilang ini untuk supaya jangan terlalu pesimis karena kan memang di jalur itu udah ada, jalur khusus itu kan udah ada ya. Dan memang tidak dilakukannya di penuntutan aja kan kalau itu kan di pengadilan yang ada di RKUHP yang sekarang itu. Oh, jalur khusus? Jalur khusus dimulai dari penuntutan, Mbak. Iya, tapi nanti di pengadilan itu. Iya, di pengadilan di stempelnya. Enggak, jadi ditanyanya itu oleh hakim bukan oleh penuntut umum. Oh, ditanyanya oleh hakim, bukan dari penyidikan. Benar nggak ada agreement? Iya, di RKUHP gitu, Prof. Jadi mungkin itu yang agak dirubah gitu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua kan kalau di Amerika kalau mau plea bargain harus pakai penasihat hukum, harus didampingin. Nah, kita itu yang belum bahwa kalau mau melakukan restoratif justice, PB dan segala macam itu kehadiran penasihat hukum itu wajib gitu loh. Itu kan itu salah satu untuk meminimalisir terjadinya. Tapi kan mungkin kalau Aristo bilang ya advokatnya kan yang gitu kan. Tapi Mbak Febi optimis KUHAP bisa berubah. Logika KUHAP, desain KUHAP bisa berubah. Ya, kalau Mbak Febi baca yang RKUHAP 2023 itu udah mulai. Itu udah banyak banget. Upaya paksa itu udah mulai banyak. Itu kan dari akademisi. Iya, enggak dari DPR-nya yang 2023 itu udah mulai. Artinya sekarang sudah di DPR ya bolanya ya. Iya, cuma saya belum tahu akhirnya gimana ya, Prof. Karena kan masih dalam pembahasannya. Itu udah mulai sih gitu. ICJR kalau di DPR kan draftnya ICJR. Iya. Dan itu kan sangat mendidih kalau ICJR. Oh ya udah pasti. Nah, tapi di DPR-nya nanti apakah mereka akan terima apa itu yang kita nggak tahu. Seru sekali nih ya. Saya kira seru sekali. Kalau saya mikirin ini ada topik yang lain yaitu restoratif justice yang nanti ke depan kita akan ngobrol dengan pakarnya yaitu Prof. Eva Ahyani Zulfa ya. RJ itu di Indonesia sudah banyak kesalahpahaman. Salah paham, salah mengatur, salah mempraktekkan gitu ya. Nah saya juga khawatir nih kalau di PA yang saya dengar NPA sudah ada kan di Undang-Undang P2SK ya. Atau plea bargaining sudah mulai orang bicara dan sebagainya. Saya khawatir nih nanti akhirnya banyak kesalahpahaman lagi nih. Jadi mumpung belum nih ya, apa kira-kira tips atau apa ya? Mungkin kata kunci lah dari Mbak Febi dan dari Mas Aristo. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk menanggapi dua konsep ini? Apakah memang perlu dilakukan, apa harus lakukan riset mendalam atau apalah gitu. Silakan. Mungkin kalau saya tadi ada prerequisite-nya dulu. Syarat utamanya dulu tadi, rubah dulu logika KUHAP-nya. Ubah logika KUHAP. Supaya nggak jomplang. Kalau misalnya itu masih begitu, wah gimana mau apa yang mau dibargain? Ya yang ada orang makin diinjak, diteken. Kalau saya sih itu. Jadi itu paling prinsip. Itu sangat fundamental menurut saya. Jadi soal detail-detail. Dan tadi saya bilang makanya saya agak pesimis. Kalau KUHAP-nya berubah, ya mungkin bisa berubah. Tapi logikanya berubah nggak? Wah saya sangat pesimis. Karena itu udah logika yang sangat mendalam, yang sangat mengakar. Kalau kita lihat sejarah pembentukan KUHAP itu kan debatnya itu. Mana yang mau didahulukan? Hak individu atau hak negara untuk memprosecute people. Dan pilihannya selalu adalah mengedepankan kekuasaan negara. Nah ini logika yang udah embedded lah buat saya. Jadi semua pihak tolong difikirkan itu ya. Gitu ya. Kalau mau sudah mulai terfikir ada plea bargaining, tolong pikirkan. Iya, buat saya kalau mau merubah KUHAP apapun instrumennya jawab dulu. Dalam KUHAP itu logikanya
mau mengedepankan apa dulu. Oke. Mbak Wibi mungkin? Ya kalau saya sih melihat kan semua akar ini adalah di integritas, Prof. Integritas Dari penegak hukum. Jadi yang tugas utamanya dari pemerintah ataupun negara ini adalah memilih orang-orang yang berintegritas untuk masuk ke sana. Karena apapun mekanisme yang akan kita tawarkan, apapun modelnya, ya ujung-ujungnya balik lagi ke integritas gitu tadi Aristo operatornya. Jadi menurut saya pada saat pemilihan seleksi jaksa, seleksi hakim, seleksi polisi, nah disitulah mulai ada fokusnya itu mungkin ke integritas itu sebagai salah satu bagian dari syarat untuk dia bisa lolos gitu loh, Prof. Mungkin tesnya yang apa ya seperti apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi memang harus logika di KUHP-nya itu gitu ya, Prof. Dan tentu harus legislatornya juga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tadi gitu, Prof. Jadi meaningful participation, tapi kan apa yang ada di legislator aja yang dipakai gitu loh, Prof. Jadi mungkin dari penegak hukumnya itu mulai dari seleksi penerimaannya, terus kemudian pendidikannya juga lebih banyak bicara tentang integritas, belajar tentang integritas dan kemudian menanamkan rasa-rasa integritas itu kepada mereka dan kemudian barulah kita bicara undang-undangnya gitu, Prof. Bagaimana undang-undangnya dibentuk, logika undang-undangnya dan kemudian tentu si legislator harus mau gitu ya, mau nggak mau merubah itu gitu. Jangan sampai hanya kepentingan politik, hanya kepentingan partai tertentu atau kepentingan orang-orang tertentu gitu. Boleh saya tambahin? Oke, silakan Mas Aristo. Betul, integritas. Tapi kalau nggak gini aja, kita potong kompas saja. Apa maksudnya potong kompas? Karena kalau integritas tuh susah ya, sangat susah lah. Udah berpuluh-puluh tahun komisi udah banyak dibentuk ini itu. Gini aja sebenarnya. Tadi yang Mbak Feby katakan bahwa undang-undang bisa merubah orang, yaitu mungkin caranya mungkin dibikin undang-undang tadi ya. Kekuasaan negaranya dikecilin aja lah. Kekuasaan negara dikecilkan. Kekuasaan diskresi kan ini semuanya nggak ada diskresinya dikecilin. Jadi dibikin precise saja, dibikin aparaturnya tuh kayak robot aja, saklek aja. Udah pasti nggak mau, udah pasti nggak mau. Undang-undangnya harus detail. Iya harus detail, udah pasti itu resistensinya kuat sekali. Diskresi dibatasi, pengawasan diperketat. Asik nih ngomongin DPA dan plea bargaining ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan semua pihak yang mulai tertarik ya untuk menerapkan beberapa konsep-konsep dari luar ke Indonesia, tetapi tanpa mengikuti atau memahami filosofinya, sejarah eksistensinya, kemudian juga mempertimbangkan berbagai implikasi-implikasi dan sebagainya. Jadi dari sahabat semua, dari dialog tadi saya dengan Mbak Feby dan Mas Aristo ya tentang DPA dan tentang plea bargaining, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengambil wawasan yang luas untuk semua pihak ya, bagaimana sebetulnya hal-hal yang harus kita persiapkan dulu untuk sebelum kita katakanlah melihat adanya konsep-konsep baru dari luar. Ya, jadi soal integritas, soal logika, soal kedudukan yang tidak setara antara warga, masyarakat dengan negara dan sebagainya. Banyak hal kompleks yang kita masih miliki, masih kita hadapi. Tapi terima kasih banyak Mbak Feby, Mas Aristo. Mudah-mudahan kita masih berkesempatan untuk diskusi, ngobrol lebih jauh ya. Terima kasih banget undangannya nih. Deg-degan juga yang nanya. Oke, baik sahabat semua. Mungkin sampai di situ dulu perjumpaan kita. Kita ketemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.